Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai percobaan ke-8, yaitu perhitungan pH, asam, dan basa. Di sini pada mata kuliah Praktikum Kimia Dasar. Nah, video ini saya buat sebagai panduan bagi mahasiswa yang metode pembelajarannya dilakukan secara online. Tapi tidak menutup kemungkinan yang pembelajarannya secara offline atau secara luring juga boleh melihat video ini berkaitan dengan penjelasan mengenai format laporan percobaan 8 dan cara perhitungannya. Baik, pada percobaan ke-8, di sini sebenarnya di buku petunjuk praktikum itu ada menghitung pH asam, basa, dan garam. Nah, untuk perhitungannya nanti yang dilakukan adalah perhitungan pH asam dan basanya saja. Untuk data percobaan, nanti yang metode pembelajaran offline atau luring, yang digunakan adalah hasil percobaan yang dilakukan sendiri di laboratorium. Jadi sesuai dengan kelompoknya. Jadi yang data pada video ini itu hanya digunakan untuk mahasiswa yang metode pembelajarannya secara online. Baik, saya lanjutkan untuk tujuan percobaan hari ini adalah menentukan nilai pH larutan asam dan basa. Nah, sebelumnya di sini saya jelaskan sedikit ya, saya beri gambaran. Nah, untuk menentukan nilai pH itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan pH meter. Nah, untuk pH meter sendiri ada yang bentuknya seperti ini, yang bentuknya portable ya, bentuknya portable. Di kampus yang ada itu pH meternya yang portable yang seperti ini. Cuman kemarin saya coba masih ada gangguan ya, jadi pH meternya masih error. Jadi pada kesempatan kali ini, pada praktikum hari ini, maka penentuan nilai pH dilakukan dengan menggunakan indikator universal. Jadi yang ini. Jadi pada percobaan ke-8, instrumen yang digunakan untuk menentukan nilai pH adalah menggunakan indikator universal yang ini. Nah, untuk yang gambar di tengah ini adalah pH meter juga. Nah, di sini pH meternya dengan menggunakan sama sebenarnya ya, ini ada elektrodanya juga. Cuman yang di sini ini tidak portable. Nah, begitu. Nah, selanjutnya alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan hari ini. Yang pertama alat yaitu botol semprot. Ini fungsinya untuk menampung Aquades yang digunakan untuk membersihkan alat gelas maupun yang lainnya. Kemudian ada beker gelas yang digunakan untuk menampung larutan sampelnya. Kemudian ada kamera. Kamera ini untuk mendokumentasikan hasil dari percobaannya. Kemudian ada gelas ukur yang digunakan untuk mengukur volume dari larutan. Mengapa digunakan gelas ukur? Karena di sini sifatnya kurang kuantitatif ya. Jadi hanya penelitiannya hanya analisa kualitatif saja dengan mencelupkan indikator universal. Jadi untuk mengukur jumlah larutannya itu cukup dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian bahan yang digunakan yaitu ada larutan sampel yang terdiri dari larutan NaOH dengan konsentrasi 0,05 molar. Ini M besar molaritas maksudnya ya. Kemudian ada HCl 0,01 M, CH3COOH atau asam asetat dengan konsentrasi 0,01 M, H2SO4 dengan konsentrasi 0,05 M, dan NH3 dengan konsentrasi 0,05 M. Kemudian ada Aquades, tisu, dan indikator universal. Nah, prosedur kerja pada percobaan hari ini yaitu pertama ambil dulu ya sebanyak 20 mili masing-masing larutan sampel dan dimasukkan ke dalam beker gelas. Kemudian dimasukkan indikator universal dengan cara mencelupkan secara sempurna indikator universal tersebut ke dalam larutan sampel. Kemudian diangkat indikator universalnya, diangin-anginkan sampai agak kering. Kemudian setelah selesai ditentukan nilai pH-nya dengan mencocokkan menggunakan wadahnya. Jadi di tempat indikator universalnya diletakkan itu, ya ini indikator universalnya. Di tempatnya itu ada ini warna-warna yang menunjukkan berapa rentang pH-nya. Kalau 1 warnanya seperti ini, 2 seperti ini, 3 seperti ini, dan lain sebagainya sampai pada pH
14. Nah, ya ini adalah video tentang gambaran ya, gambaran video cara menggunakan indikator universal. Jadi pertama larutan sampelnya diletakkan ke dalam beker gelas, kemudian dicelupkan. Nah, perlu diperhatikan di sini indikator universalnya itu harus tercelup secara sempurna. Nah, seperti ini ya, harus tercelup sempurna. Nah, kemudian diangin-anginkan. Nah, setelah diangin-anginkan, kemudian dicocokkan. Warnanya yang paling cocok yang mana? Nah, dicari warna yang paling sesuai. Nah, nah, jadi disesuaikan warnanya yang paling cocok yang mana, kemudian kalau sudah cocok berarti nilai pH-nya adalah itu. Nah, bagaimana kalau misalkan warnanya itu antara 3 dan 4? Nah, jadi ada di tengah-tengah sini, berarti 3 tambah 4 dibagi 2. Nah, begitu caranya. Selanjutnya ini adalah hasil percobaan atau data percobaan yang digunakan oleh mahasiswa yang pembelajarannya secara online. Jadi nanti bisa di-screenshot ya gambarnya, kemudian di-screenshot di crop per masing-masing gambar. Misalkan ini HCl 0,01 M berarti yang digunakan ini. Kemudian di sini ada NaOH. Jadi pengukurannya ya, pertama HCl 0,01 M di gelas beker sendiri diukur. Setelah selesai kemudian NaOH 0,05 M diukur juga sendiri. Nah, kemudian dua larutan ini dicampur dan diukur juga nilai pH-nya menggunakan indikator universal. Jadi ini hasilnya baik untuk yang sendiri-sendiri yaitu HCl sendiri, NaOH sendiri ataupun yang campuran. Kemudian ini hasil percobaan yang nomor 2, kalau di buku petunjuk praktikum bisa kalian lihat di halaman 36, saya rasa 36, sekitar itu 36 atau 37. Nah, kemudian untuk yang kedua ini H2SO4, ada NH3 dan ada yang campuran. Nah, di sini kan terlihat ya hasilnya itu yang ini, yang kecil ini. Nah, misalkan menurut kalian ini pH-nya bukan 3, misalkan 2 atau 4, boleh kalian ubah. Nah, begitu. Selanjutnya ini CH3COOH. Ini sendiri ya CH3COOH. Nah, kemudian saya jelaskan mengenai format laporan pada percobaan ke-8. Nah, untuk laporannya sama seperti percobaan sebelumnya, jadi laporannya ditulis tangan di buku laporan praktikum kimia dasar, ditulis tangan, formatnya yang pertama kalian tulis judul di tengah, kemudian tujuan, alat dan bahan, dan hasil. Nah, hasil ini ditulis dalam bentuk kolom, dalam bentuk tabel seperti ini. Misalkan ini saya beri contoh satu ya, nomor 1 asamnya adalah HCl 0,01 M. Kemudian ditempelkan gambar hasil percobaan dan di bawah ditulis pH-nya itu berapa. Kemudian yang kedua di sini bahasa. Ini ya, oh maksudnya di kolom ketiga ini ya. Ini bahasa. Bahasanya yang digunakan itu kan NaOH ya, berarti di sini NaOH 0, sekian M. Diberi gambarnya, kemudian pH-nya berapa. Nah, yang campuran yaitu antara HCl dan NaOH itu berapa. Untuk yang CH3COOH karena memang tidak ada campurannya ya dituliskan CH3COOH saja. Nah, begitu seterusnya. Kemudian setelah membahas mengenai hasil atau data, dilanjutkan dengan perhitungan yang kelima. Nah, perhitungannya di sini untuk yang pertama yaitu perhitungan pH HCl 0,01 M dan NaOH 0,05 M. Yang pertama adalah menghitung pH HCl 0,01 M. Nah, ini kalian tulis ya, dituliskan caranya secara lengkap. Saya ambil poin-poin pentingnya saja. Di sini pH sama dengan min log H+. Nah, H plusnya itu berapa dari HCl ini? Nanti kalian tulis. Nah, hasilnya misalkan A. Kemudian untuk yang pH NaOH, karena ini NaOH, berarti yang dicari adalah pOH-nya terlebih dahulu. Jadi pOH sama dengan min log OH min. Kemudian pOH-nya berapa? Setelah diketahui pOH-nya, baru dicari pH-nya. Jadi pH sama dengan 14 min pOH, maka pH hasilnya berapa? Ini saya misalkan B.
Ini untuk perhitungan menghitung pH. Nah, selanjutnya dikembalikan lagi dari perhitungan hasil pH itu dikembalikan untuk mencari nilai molaritasnya. pH sama dengan min log H+. Nah, karena di sini pH-nya sudah dihitung untuk larutan HCl misalkan A, berarti di sini pH-nya ditulis A sama dengan min log H+. Maka H+ ini sama dengan antilog dari A. Hasilnya ini 10 pangkat min A. Nah, H plus itu kan sama dengan A kali molaritas, di mana A ini sama dengan valensi atau jumlah H plus. Maka molaritas sama dengan H plus kali H plus konsentrasi H plus dibagi dengan A. Nah, untuk yang selanjutnya menghitung molaritas larutan NaOH dari pH dengan nilai B, ini caranya mirip dengan yang ini. Jadi nanti kalian coba sendiri, dikombinasikan antara perhitungan yang ini dengan yang ini. Kalau misalkan kesulitan mencari nilai antilog, boleh menggunakan kalkulator. Kemudian untuk selanjutnya adalah reaksinya. Reaksinya tolong dituliskan secara lengkap dan setara antara ini untuk yang A ya, HCl plus NaOH hasilnya bagaimana. Kemudian untuk yang B yaitu H2SO4 0,05 M ditambah dengan NH3 0,05 M. Nah, cara perhitungannya sama seperti yang A ini, tidak jauh berbeda. Cuman kalau enggak sama ya, kurang lebih sama. Nanti kalian sesuaikan saja, misalkan tidak sama persis disesuaikan karena basicnya untuk perhitungan asam basa ini sudah dijelaskan di teori. Jadi kalau misalkan kalian ada kesulitan bisa membuka PPT saya yang teori ataupun melihat video penjelasan. Misalkan masih kurang paham bisa tanya sama temannya atau bisa konsultasi dengan saya ataupun Pak Hadi. Nah, ini adalah cara perhitungan untuk percobaan yang ke-8. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.